adalah mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran zahir maupun batin. Semoga yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu menyucikan zahirnya dan dimasukkan ke dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu tersucikan oleh dosa-dosa. Semoga yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal mutatahhirin zahir wal batin, orang-orang yang selalu membersihkan zahir maupun batinnya. Allah berfirman di dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi orang-orang yang selalu membersihkan nafsunya, membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, membersihkan sesuatunya dari kekotoran atau dari dosa-dosa. Semoga Allah tidak lupa pula selalu menjadikan kita orang-orang yang membersihkan semua kesalahan-kesalahan kita, menjadikan kebaikan-kebaikan kita, membersihkan amal-amal yang kotor kita dari riya, ujub, kibir dan lain sebagainya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal yang ikhlas, jadi amal yang tawadhu, jadi amal yang karena Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusur illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan selalu ditambah imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu imannya bertambah dan berkurang. Bertambah jika taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taat kita menjadi tambahnya iman kita. Semoga hadirnya kita di sini menambah terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hadirnya kita di sini tergolong orang-orang yang amilus shalihat, beramal saleh. Amin, Allahumma amin. Dan semoga yang hadir di sini pula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat untuk bersabar kepada Allah, bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala membimbing kita lewat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita itu betul-betul memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab selain agama Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari dunia ini dalam keadaan Islam seperti yang dikalamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ya wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau orang-orang yang pasrah atau jadi Islam yang secara keseluruhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga jika Islam kita masih berkurang karena hadirnya kita di sini, ditambah keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan, tahun demi tahun, ditambah terus keislaman kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari dunia ini dalam keadaan diridai Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan golongan yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebab Islam ini adalah tiang daripada agama, kata Allah, kata Rasulullah SAW, ad-din ala thalath, bahwasanya agama itu terbagi menjadi tiga, yaitu al-Islam wal iman wal ihsan. Yang pertama kali Islam, yang kedua keimanan, yang ketiga yaitu ihsan. Maka dari itu kita harus betul-betul belajar agar kita menjadi umat yang pandai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pandai bersabar dari semua yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa kekuatan Islam dan iman kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Lah semua itu harus dilalui dengan
talibul ilm, menuntut ilmu. Semoga yang hadir di sini digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu dimanapun berada. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya hamba-hambanya yang alim atau ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan ulama-ulama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menaruh di dalam hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaruh ke dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaruh rasa malu ke dalam hati kita kepada Allah dan semua yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa terjadi kalau kita menuntut ilmu. Kalau kita belajar ilmu Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin, yang hadir di sini wal hadirat, laki-laki maupun perempuan, saudara-saudara kami semuanya, bahwasanya kemunduran Islam akhir-akhir ini, dari abad ini bermundurnya Islam karena jauhnya dari ilmu Allah, karena jauhnya dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jika ingin meraih, kita enggak tahu jalannya lewat mana, karena kita jauh daripada tempat ilmu, jauh daripada menuntut ilmu Allah. Kita dilupakan oleh background dunia, taktik-taktik orang-orang yang musuh-musuh Islam. Kita dikecoh oleh keadaan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan bagi orang yang menuntut ilmu agar mereka menjadi orang yang takwa, sehingga kalau mereka bertakwa, Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya solusi semua masalahnya dan akan memberinya rezeki dari semua arah, dari segi semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita menuntut ilmu Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Caranya kita mencintai dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita duduk bersama mereka orang-orang saleh, kita duduk dengan orang-orang alim, kita duduk dengan orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas, sehingga hidup kita ini betul-betul berguna di dunia maupun di akhirat. Banyak tingkah-tingkah kita yang tidak berguna untuk diri kita di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang sia-sia. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan engkau taati orang-orang yang melupakan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah semua amal-amalnya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang sia-sia. Semoga yang hadir di sini tidak sedikit pun disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bodoh dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mengerti ditambah pengertiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada dasarnya Islam ini agar kita ini mengetahui makna syahadat, salat, puasa, zakat dan berangkat haji bagi yang mampu, yaitu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada yang punya, tidak ada yang kaya, tidak ada yang bisa,
tidak ada yang ngerti, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Selain Allah tidak hidup. Kullu syai'in halikun illa wajhah, seperti yang barusan diterangkan oleh Al-Habib Toha, bahwa semuanya fana, semuanya akan binasa kecuali Allah. Semuanya melarat, tidak ada yang kaya kecuali Allah. Jika ada seseorang kaya, itulah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kaya yang sesungguhnya. Jika ada orang kuat, niscaya lama kelamaan akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikalamkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, "Ma kana lillahi yatim wa ma kana li ghairillahi yanhadim." Bahwasanya semuanya yang berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li ghairillahi yanhadim. Dan semua yang bukan karena Allah pasti di tengah-tengahnya akan hancur. Ini dan semua kejahatan, keburukan, kebatilan itu ada temponya. Jadi kita jangan pesimis, jangan putus asa dengan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Kita harus selalu berbuat baik, dan kalau buruk pasti akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada jangka waktunya. Akan tetapi kebaikan pasti akan langgeng. Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Jika datang kebenaran, maka akan habis itu batil, kata Allah Ta'ala, akan hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang lemah. Jika kita takut dengan kebatilan, jika kita takut dengan syaitan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maka kita lebih lemah daripada yang lemah, naudzubillah. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita enggak bingung, agar hati kita enggak kacau, agar hati kita istiqamah, badan kita istiqamah. Ingatlah kepada Allah bahwa kita ini makhluk Allah, akan habis, akan hilang, akan mati. Yang bersisa adalah amal saleh kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Terus kita cari sangu terus sebanyak mungkin di dunia ini. Jangan kita kotorin sangu kita dengan riya atau ujub atau kibir dan lain sebagainya. 10, 20 tahun, 100 tahun semuanya akan habis, semuanya akan wafat dan mati, semuanya akan mempertanggungjawabkan semua amal solehnya. Maka dari itu hidup ini harus kita jadikan hidup betul-betul. Jangan sampai kita hidup seperti orang mati dan orang lupa, naudzubillah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu ta'ala wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau berkata, "An-nasu niyam." Manusia kebanyakan tidur, kata Imam Ali. "Wa idza matu fantabahu." Jika mereka bangun baru kaget, "Ya Allah kok begini, ya Allah, dikubur kok peteng banget, ya Allah, dikubur kok gelap banget, ya Allah, dikubur enggak ada temannya," baru kaget. Umur kita udah 40 masih lupa, umur kita udah 50 lupa, umur kita sudah 60 masih lupa, masih ingatnya selalu dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa alim wa muta'allim." Dunia ini dilaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat pula seluruh isi yang ada di dunia ini kecuali 3 perkara. Mengingat Allah dan semua yang ada hubungannya dengan mengingat Allah. Insyaallah tempat-tempat untuk mengingat Allah dan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan kita bawa semuanya ke akhirat nanti. Semuanya akan jadi saksi, tanah ini akan jadi saksi. Semuanya terpal, semuanya tidak ada yang luput. Tidak ada yang terzalimi di akhirat, semuanya akan terlihat.
wa alim, dan orang alim yang masih mau mengajarkan ilmunya harus kita dekati. Tanpa orang alim, orang bodoh ini adalah penyakit, dan orang alim adalah obatnya. Jika orang alimnya sudah penyakit, siapa yang akan mengobati orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sakit? Kata Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-juhal nar lidinil mar'i yuhrigu, bahwasanya kebodohan itu seperti api dalam agama seseorang. Kita Islam nggak tahu sholat yang benar bagaimana, nggak tahu zakat yang beres bagaimana, nggak tahu berpakaian yang benar bagaimana, membuka aurat kemana-mana dan lain sebagainya. Kita Islam, tapi bodoh, nggak tahu apa-apa, akhirnya nggak takut kepada Allah. Itu adalah api, kata Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Yukhriguhu, akan membakarnya, membakar amalnya, dan akan membakar tubuhnya kelak di akhirat. Semoga kita diselamatkan. Wal ilm, dan ilmu, ma'un litilkan nari yutfiha. Ilmu adalah niscaya atau laksana air yang akan memadamkan kebodohan itu. Tanpa kita belajar, dari mana kita akan mendapat ilmu? Sampai kapan kita akan selalu bodoh? Ya Allah, Allahumma rabbi zidni ilman, ya Allah. Semoga tambahi ilmu kami semuanya, ya Allah. Warzuqni fahman, ya Allah. Dan berilah kami rezeki pemahaman, ya Allah, tentang semua kebaikan yang darimu, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah, sehingga kami tergolong orang-orang yang engkau golongkan, orang-orang yang tahu, ya Allah. Sebab orang bodoh adalah orang yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Orang alim, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika mengamalkannya. Makanya Nabi Muhammad selalu wanti-wanti, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Bayangin, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tanggung-tanggung. Kita suruh belajar dari ayunan, dari bayi loh. Adzan lahir langsung suruh mengadani Allahu Akbar. Sampai ke liang lahat, kalau kita masih bisa belajar, suruh belajar. Tapi kan tidak mungkin orang mati belajar. Kata Rasul SAW, bukan sampai tua, tapi sampai mati. Jadi belajar ilmu Allah dan syariat Rasulullah tidak ada batasnya. Bahkan Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, utlubul ilm faridah ala talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Bahwasanya menuntut ilmu wajib hukumnya, fardhul ain, bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Bala istitsna, tanpa pengecualian, semuanya harus ngaji. Setiap hari harus tambah pengetahuan agamanya. Jika ingin makmur hatinya, jika ingin makmur hartanya, jika ingin makmur wilayahnya, harus selalu belajar. Belajar. Orang kafir, mereka mau belajar diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kafir loh. Apalagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah yang penting kita belajar pertama kali 3 perkara tadi. Islam, wal iman, wal ihsan. Keislaman kita harus tahu. Yang tadi pertama kali syahadat, kita mantap bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu syahadat, kunci miftahul jannah, la ilaha illallah, satu bukaan, Muhammadur Rasulullah, baru buka pintunya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita sambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang enggak bisa masuk Islam kalau pakai la ilaha illallah tanpa mengucap Muhammadur Rasulullah. Maksudnya di sini, tanpa Muhammadur Rasulullah engkau tidak akan mengetahui la ilaha illallah. Kemudian Allah menyuruh kita salat langsung lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, waktu Isra Mi'raj disuruh berhenti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berani naik untuk ke Sidratul Muntaha.
dan tidak melihat Allah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menunaikan salat. Allah menunjukkan kekuasaannya. Nabi Muhammad diangkat untuk diajak dialog, untuk diajak ngomong, untuk diberi omongan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah satu salat. Semoga yang hadir di sini, dan yang tidak hadir di sini, yang belum bisa hadir di sini, tergolong orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyati. Sebab salat ini tiangnya agama, ayyuhal hadirin. Berapa banyak kita yang melupakan salat, meremehkan salat. Jelas Al-Qur'an mengatakan, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rasulullah ini sudah bela-belain kita, sudah membela kita terus agar kita selamat di dunia wal akhirah. Terus kita diusahakan kesejahteraan kita di akhirat ini diusahakan terus oleh Rasulullah SAW. Biar bagaimana caranya umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus minta sama Allah taala. Dan dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak salat, kata Rasul SAW, man taraka salatan muta'ammidan faka'annahu kafara jiharan. Siapa orang yang terang-terangan nyantai enggak salat, orang itu sama dengan mengatakan dirinya seorang kafir. Naudzubillah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bahayanya orang meninggalkan salat. Dan pentingnya orang menegakkan sholat, bukan menjalankan sholat, tapi menegakkan sholat. Kalau menjalankan sholat anak kecil bisa, tapi menegakkan sholat. Kalau tegak sholat kita, maka agama kita tegak otomatis. As-salah imaduddin, sholat yang agama. Wa man agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menjalankannya, dia seperti menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, yang melupakan salat, meninggalkan salat, seperti dia akan menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai meninggalkan salat. Dan ditambah kekuatan kita, taufik kita, hidayah kita, agar menambah solat-solat sunnah kita, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salat. Berlindunglah kepada Allah jika kamu kepepet, bingung, ada masalah, bis sabr, dengan salat, dengan sabar, kemudian dengan menegakkan salat. Ini pentingnya salat, ayyuhal ikhwan. Jangan sepelekan salat. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Allah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di sini muslimin wal muslimat, orang-orang yang menegakkan 5 waktu ya Allah, ila akhir hayatih ya Allah, sampai akhir hayat ya Allah. Jadikan himmah dalam salat 5 waktu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayar zakat. Sebab orang membayar zakat itu membersihkan hartanya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang muslim yang ada di dunia ini membayar zakat semua, niscaya tidak ada satu orang Islam pun yang melarat. Semuanya akan sejahtera. Tidak ada orang Islam yang melarat. Tidak ada yang kekurangan, semuanya akan sejahtera, makmur dan kaya. Dan orang-orang yang meninggalkan zakat, melupakan zakat, tidak membayar zakat, bareng di akhirat dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Hati-hati dengan zakat. Kalau kita berdagang, kita hitung berapa yang harus kita keluarkan untuk berzakat dan lain sebagainya. Semoga yang hadir di sini termasuk orang-orang yang selalu membayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang yang selalu membayar zakat atau membersihkan hartanya. Wa qad khaba man dassaha.
Dan celaka bagi orang yang mengotori hartanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang yang paling melarat di dunia ini adalah orang yang tidak membayar zakat, ya. Orang yang paling